Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Buyu'. Masih seputar jual beli yang terlarang. Di terjemahan saya masih sebutkan dulu hadis yang sebelumnya dari Jabir bin Abdullah, kalau di terjemahan halaman 315, hadis nomor 829. Kemudian hadis berikutnya juga hadis Anas, hadis 830. Dan kita kalau ada kesempatan hadis 831 dan seterusnya. Ya, monggo dibaca. Sebentar saya baca dulu ini Arabnya. An Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anil muhaqala wal muzabana wal mukhabara wa anisunya illa an tu'lama wa rawal khamsatu ila Ibnu Majah wa sahahu at-Tirmidzi. Sebentar. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqala wal mukhadara wal mulamasa wal munabadha wal muzabana, rawahul Bukhari. Ya, bacanya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muhalaqah. Muhaqalah, menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya. Muzabanah, menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan takaran. Mukhobaroh, menyewa tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya. Dan sunya, penjualan dengan memakai pengecualian, kecuali jika ia jelas. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Ibnu Majah. Hadis ini sahih menurut At-Tirmizi. Ya, terus hadis dari Anas radhiyallahu anhu dibaca lagi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah, mukhodaroh, menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan. Mulamasa, menjual sesuatu dengan hanya menyentuh. Munabazah, membeli sesuatu dengan sekedar lemparan. Dan muzabana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baik. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemarin kita sudah bahas muhaqala dan muzabana. Tarik yang di Instagram dulu.
Coba. Kemarin muhaqalah itu jual beli gandum yang masih ada jerami ditukar dengan yang tidak ada jeraminya. Di sini ada dua masalah. Yang pertama ada ketidakjelasan atau jahala dan yang kedua ada riba. Kemudian ada transaksi yang berikutnya lagi yang bermasalah namanya muzabanah. Jual beli kurma yang masih di pohon ditukar dengan kurma yang sudah ditakar. Masalahnya juga sama, ada ketidakjelasan atau jahala dan ada riba. Kemudian yang ketiga sekarang ada lagi mukhabarah. Al-mukhabarah. Mukhabarah itu kaif. Sudah. Nah, mukhabarah itu ziraatul arbi juz'in mimma yakhruju minha. Bisa catat ya, mukhabarah adalah transaksi di mana pemilik tanah menentukan transaksi di mana pemilik tanah menentukan bagian ia yang khusus pada bagian yang ditanami. Jadi misalnya gini. Ini ada lahan. Ini kebetulan sini ada sungai ngalir. Yang lebih dekat ini kan lebih subur ya. Nah, pemilik tanah itu bilang, ini bagian saya ini. Ini bagian saya, sisamu yang lain. Nah, di sini ada masalah yang terdapat dalam mukhabarah. Yang pertama, ada jahalah, ketidakjelasan. Yang kedua, ada gharar. Yang ketiga, ada spekulasi dan judi. Judi ini maisir ya. Kalau di sini, yang selalu untung tuh ini yang ini. Ini untung terus nih. Di sebelah sini. Kalau ini belum tentu sebesar yang dekat sungai.
Dan bisa untung-untukkan juga yang lahan yang lain yang tidak dekat dengan sungai tadi. Ya. Jadi ada 3 masalah situ. Yang pertama ada jahala, ketidakjelasan. Yang kedua ada gharar. Yang ketiga ada spekulasi. Dan judi atau maisir. Namun kalau si pemilik tanah itu bilang, saya pokoknya dapat setengah dari hasil. Nah, ini ada kejelasan. Daripada menentukan lahan di situ. Nah, kemudian yang berikutnya lagi sunniyah. Disebut dengan sunniyah. Penyebutannya itu sama dengan dunya. Di sini sunya. Apa itu sunya? Sunya itu berasal dari kata kecuali ya. Berarti menjual sesuatu dengan pengecualian yang belum jelas. Ingat kata yang belum jelas ya. Kalau kita lihat kalimat contohnya. Misalnya. Aku menjual kepadamu buku ini. Tetapi hanya separuh. Ada buku dijual gini ya, buku dijual tapi hanya separuh. Separuhnya ini yang mana? Bisa jadi dari separuh yang belakang, bisa jadi dari separuh yang depan, bisa jadi dari tengah-tengah gitu, nggak jelas. Maka sebab sunnah itu bermasalah, ada masalah di sini apa? Di sini ada jahalah atau ketidakjelasan. Dan menimbulkan konflik atau cekcok. Menimbulkan konflik atau cekcok. Itu sunnah ya. Yang disebut sunnah. Sunnah itu dari kata pengecualian. Jadi sesuatu yang dibeli namun pengecualiannya nggak jelas. Sama kita jual tanah juga misalnya. Saya jual tanah kepadamu, tanah ini namun separuhnya saja. Nah separuhnya tidak ditentukan. Nah jadi masalah. Kemudian yang berikutnya lagi mukhadarah. Sudah mukhabarah, sudah sunnah. Tadi muhaqalah sudah yang kemarin. Nah sekarang mukhadarah. Ya mukhadarah. Mukhadarah itu adalah menjual tanaman yang masih hijau
sebelum tampak kelayakan untuk dipanen. Sebelum tampak kelayakan saja. Nah, alasan masalahnya itu ada masalah apa di sini? Pertama itu goror. Goror dan judi berarti untung-untungan ya. Ada goror atau untung-untungan terus bagaimana jika sudah dibeli terus datang penyakit atau gagal panen? Karena kan kasihan si pembeli tadi yang membeli. Di sini para ulama beri kecualian, kecuali pengecualian. Jika membeli saat masih hijau dan langsung dipanen ketika itu. Jadi misalnya biasanya apa ya, buah nangka gitu ya. Buah nangka itu tidak dibeli pas ada yang tidak membelinya pada saat matang, tapi pas lagi masih jadi sayur gitu ya. Buah nangka ini kemudian dijual untuk dijadikan sayur gitu. Kan diambil ketika itu masih hijau dan langsung dipanen ketika itu, dimanfaatkan saat itu juga. Terus yang berikutnya lagi mulamasah. Ya, mulamasah. Sudah 6 ini ya. Betul nggak Maulana? Yaitu jual beli dengan sekadar menyentuh. Ini bentuknya ini ya, bentuknya saya gambarkan kayak gini kalau disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Jika aku menyentuh pakaianku, lalu engkau menyentuh pakaianmu, maka sudah terjadi jual beli tanpa mesti memeriksa apapun. Jadi yang dibeli berarti di sini ada masalahnya apa? Di sini ada masalah. Yang dibeli tidak diketahui secara jelas oleh si pembeli. Jadi ini kamu dapatkan ini ya, sudah. Mungkin sambil merem gitu. Sudah, ini pakaianmu ya. Yang ini dapat lagi, ini pakaianmu ya. Jadi yang dibeli itu tidak diketahui secara jelas oleh si pembeli. Dan ini termasuk goror. Ya, dan ini termasuk goror.
Terus yang ketujuh. Setelah mulamasa, ini yang terakhir. Munabadah. Ya, munabadah. Munabadah itu apa? Nah, munabazah itu dari kata melempar ya. Dari kata melempar. Yaitu satu sama lain saling melempar pakaiannya. Tanpa melihat. Ya, tanpa melihat. Jadi ini dia punya pakaian, dia lempar, nih tanpa lihat lagi dia lempar. Nah, jadi yang dipegang tadi masing-masing, ya itu jadi miliknya. Jadi kata melempar satu sama lain saling melempar pakaiannya tanpa melihat. Tanpa melihat punya temannya. Gitu ya. Tanpa melihat punya temannya. Nah, di sini masalahnya itu apa? Ya, ada masalah di sini apa? Situ ada jahalah, ketidakjelasan, dan menimbulkan pertikaian. Cekcok. Nah, ini seperti bahasan kita hari ini, berarti ada jual beli memang menimbulkan cekcok di situ. Nah, kesimpulannya ada 7 transaksi dari kemarin yang kita bahas. 7 transaksi yang bermasalah. Yaitu yang pertama muhaqalah, jual beli gandum yang masih ada jerami ditukar dengan yang tidak ada jeraminya. Masalahnya ada 2 di situ ya. Apa kemarin? Apa? Ketidakjelasan, terus ada riba. Penukaran, masalah penukaran kemarin ya, karena di sini jerami ini untuk gandum itu ada syarat untuk dibarterkan. Terus yang kedua muzabanah. Jual beli kurma yang masih di pohon ditukar dengan kurma yang sudah ditakar. Di sini ada 2 masalah. Ketidakjelasan atau jahalah dan ada riba. Terus mukhabarah. Transaksi di mana pemilik tanah menentukan bagian ia yang khusus. Transaksi di mana pemilik tanah menentukan bagian hasil panen. Nah, bagian tanah hasil panen didapati yang spesial untuknya. Gitu. Situ ada masalah, ada jahalah, ketidakjelasan, ada gharar dan ada spekulasi. Untung-untungan kalau sifat spekulasi itu ya ada yang dapat untung besar, ada yang dapat buntung besar. Terus ada lagi sunniyah. Ya toh? Sunniyah. Apa tuh sunniyah tadi? Menjual dengan pengecualian yang belum jelas. Misalnya, saya jual padamu buku ini separuh. Separuhnya yang mana?
Terus paruhnya ini mau dibagi juga susah. Ada masalah itu, ada ketidakjelasan, kemudian yang kedua menimbulkan konflik. Terus ada mukhadharah. Menjual tanaman yang masih hijau sebelum tampak kelayakan. Ada masalah di sini gharar dan judi atau untung-untungan. Yang kedua, bagaimana jika sudah dibeli terus datang penyakit atau gagal panen. Nah, pengecualian di sini jika membeli saat masih hijau dan langsung dipanen ketika itu. Terus yang mulai masa yang keenam, jual beli dengan sekadar menyentuh bentuknya. Jika aku menyentuh pakaianku lalu engkau menyentuh pakaianmu, maka sudah terjadi jual beli tanpa mesti memeriksa apapun. Ada masalah di sini yaitu yang dibeli tidak diketahui secara jelas oleh si pembeli dan ini termasuk gharar. Kemudian ada yang terakhir munabadha dari kata melempar, ya satu sama lain itu saling melempar pakaiannya tanpa melihat punya temannya. Unsur masalah situ apa? Ada jalan ketidakjelasan, ada bisa menimbulkan apa? Cekcok atau pertikaian. Baik, sekarang kita simpulkan. Kesimpulan, sebab jual beli itu jadi bermasalah. Bermasalah atau terlarang. Satu, adanya ketidakjelasan. Ya dah? Atau jahala ya. Yang kedua ada riba. Yang ketiga ada gharar. Yang keempat ada spekulasi dan judi atau maisir. Yang kelima menimbulkan konflik atau cekcok tadi ya. Nah, secara umum 5 ini. Dari 7 transaksi tadi sebab jual belinya jadi masalah karena adanya ketidakjelasan, ada riba, ada gharar, ada spekulasi dan judi atau maisir dan menimbulkan konflik atau cekcok. Nah, hadis 808 sampai 810 insya Allah di pertemuan berikutnya baru kita bahas. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Monggo silahkan. Silakan Bapak Panji. Silakan di unmute mic-nya Bapak Panji. Oke. Saya bacakan dari chat dulu, Ustaz. Iya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Belum lama saya pernah minta dibelikan jam tangan kepada bule. Apakah ini termasuk minta-minta? Lalu bagaimana dengan status jamnya? Apakah boleh digunakan? Asalnya kalau sudah dikasih ya boleh gitu. Namun sisi meminta-mintanya itu nanti masalah gitu. Tapi ada meminta yang memang haknya itu. Misalnya anak minta nafkah pada orang tua gitu. Nah, yang mungkin tercela ini seperti minta traktir gitu. Itu baiknya enggak. Tapi kalau ada yang traktir bisa kita manfaatin gitu. Ya mungkin dari sisi itu yang perlu dipertimbangkan. Oke, selanjutnya Ustaz. Ketika puasa. Iya silakan. Ya, ketika puasa air cipratan jemuran masuk ke dalam mulut dan saya telah menelannya. Dan saya telan karena menurut perkiraan saya sudah bercampur dengan air liur. Sahkah puasanya Ustaz? Kalau apa? Air cipratan jemuran masuk ke dalam mulut Ustaz. Apa tadi Bu? Ketika saya puasa, air cipratan jemuran masuk ke dalam Kalau mulut. tidak sengaja tidak batal. Baik.
Ustadz, sahkah sholat seseorang apabila ketika ruku punggung tidak lurus atau terlalu membungkuk? Punggung tidak lurus dan agak terlalu membungkuk, sholatnya tetap sah ya, tapi kalau rukuk itu yang penting bungkuk gitu. Walaupun bungkuknya dia tidak jadi tegak lurus gitu, nggak jadi siku gitu ya. Dia begini aja. Allahu Akbar. Ah, ini sah ini. Yang penting sudah dalam keadaan membungkuk. Lebih sempurna gini. Kalau agak turun lagi kurang tepat gitu, kurang pas. Baik. Satu lagi dari chat. Selanjutnya, Bismillah Ustadz, yang bertanya, kebetulan saya menjual box berbuka puasa seperti kurma, kacang, dan zam-zam di bulan puasa dan memesan untuk dibagikan untuk berbuka. Apa boleh mengambil untung? Jika tidak, bagaimana sebaiknya Ustadz? Jazakallahu khairan. Coba diulang. Kebetulan saya menjual box. Saya menjual box berbuka puasa seperti kurma, kacang, dan zam-zam di bulan puasa, dan yang memesan untuk dibagikan untuk berbuka. Dan yang memesan untuk dibagikan untuk berbuka. Apa boleh mengambil untung, Ustaz? Nah ini. Kalau begini, jadi seperti kemarin ada yang nanya juga ya. Jadi transaksi yang ada di situ ada dua kemungkinan ya, gini. Kalau orang datang beli terus dia bilang gini, Bu, ini saya pesan ya, misalnya nasi bungkus lah atau nasi kotak gitu, nasi kotak ya. Nanti setelah itu salurkan. Berarti memang pesan nasi kotak gitu, dan ini sudah tahu pasti ada untung karena ini penjual gitu ya. Dia ambil untung situ nggak apa-apa. Tapi kalau transaksinya si pemilik warung tadi yang tawarkan, ayo siapa yang mau sedekah Jumat, siapa yang mau nyalurkan buka puasa lewat kami saja gitu. Ya. Terus dia terima, dia buat sendiri. Nah, ini ada dua transaksi. Pertama, transaksi dia jadi wakil. Terus yang kedua dia buat lagi dan dia salurkan gitu. Nah, untuk transaksi kedua ini ada kecurigaan. Tuhma istilahnya itu, tuhma. Ada kecurigaan, ini orang ini dapat untung apa enggak ya gitu ya. Jangan-jangan dia makmur gara-gara kumpul-kumpulin buka puasa tadi gitu. Mungkin yang paling aman kalau untuk kasus kedua ini dia terima tapi dia minta yang lainnya yang buatkan, bukan dia sendiri gitu. Jadi dia nggak ambil untung apa-apa kecuali kalau dia sampaikan kepada yang memberi buka puasa ya, ini kami ada keuntungan di sini sekian %. Nah gitu. Wallahu a'lam. Satu lagi silakan. Silakan yang di Zoom. Ya Ustadz, ada pernyataan dari penanya barusan bahwa dia tidak menyalurkan Ustadz, dia hanya membuat saja makanan tersebut. Dia hanya membuat saja. Ya. Pertanyaan awalnya itu dia penjual apa bukan, Bu? Kebetulan saya menjual. Di sini pertanyaan saya menjual. Berarti nggak masalah. Saya menjual, terus lanjut. Saya menjual terus. Saya menjual box berbuka puasa. Terus. Zam-zam. Terus. Di puasa, dan yang memesan untuk dibagikan untuk berbuka. Berarti dia sudah tahu ada keuntungan di situ, nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Saya panggil yang lain saya, Ustaz. Iya, silakan. Silakan Bapak Panji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait menjual foto Ustaz ya, di website. Saya menjual gambar digital dengan dua bentuk. Pertama, saya menjual foto dengan seluruh hak kepemilikan tanpa syarat. Dan yang kedua, saya menjual foto dengan hak guna saja dan tak boleh dijual kembali. Itu apa diperbolehkan Ustaz? Dua-duanya boleh. Ya Ustaz? Dua-duanya boleh. Atas untuk bagian zakat gimana Ustaz? Cara hitungnya Ustaz? Dari gini aja gampangannya, masuk tabungan jenengan nggak Pak?
Ya, masuk. Nah, sudah hitung dengan zakat simpanan saja. Jadi hitungnya dari hasilnya Ustaz. Dari hasilnya, jangan pakai istilah hasil kalau zakat ya. Kita enggak, ini nanti jadi rancu semuanya nih. Kalau zakat tuh bukan pakai hasil, namun simpanan gitu. Paham nggak bedanya? Oh, ini jadi nggak masuk zakat perdagangan Ustaz ya? Kalau zakat perdagangan, masalahnya foto itu macam-macam sih. Jadi agak membingungkan itu Pak. Ada dia seperti jadi barang dagangan, tunggu laku dulu kan. Ya. Tetapi kan sifat foto itu tidak seperti saya taruh sembako di toko gitu. Saya bisa hitung stoknya. Ada stok sekian orang beli gitu ya. Stok 100 berarti nanti barangnya 100 gitu. Masuk hitungan itu 100 kali. Namun kalau ini kan banyaknya download. Iya sih, Sir. Beda lah. Tapi bisa dijual hak kepemilikan. Iya. Iya, tapi kan orang nggak tahu. Yang punya foto itu kan nggak tahu nanti laku foto berapa kan orang download. Paham nggak? Kalau saya punya toko sembako, saya punya 100 stok beras, ya kan? Saya bisa hitung tuh. Ya. Itu barang saya, berarti ini komoditi dagang. Tapi kalau foto mau dimasukin dalam seperti hitungan barang dagangan, wong foto saja kita nggak tahu nanti 1 bulan itu atau 1 tahun itu berapa kali orang itu beli. Paham nggak? Paham nggak? Beda nggak? Beda. Iya, beda lah. Kan saya klik tek. Oh, nanti ada yang mau beli lagi nih yang kedua, ketiga. Ya bisa jadi foto nggak ada yang beli sama sekali, bisa jadi foto ada yang beli itu dalam setahun. Bisa ada yang beli 5, bisa beli 10 gitu kan. Paham ya? Makanya saya nggak masukin ke zakat barang dagangan, tapi langsung masuk, saya tadi bilang, hitungannya dari simpanan gitu. Dan saya tidak bilang itu hasil. Paham nggak beda antara zakat dari hasil dengan zakat dari simpanan? Belum. Bapak punya gaji misalnya 5 juta gitu. Simpanannya 100 juta. Mana yang kena zakat? Yang simpanan itu. Simpanan. 5 juta mah gampang itu. Kecil itu. Maka 5 juta ini dimasukin dalam simpanan jadinya 105 juta. Nah 105 juta ini yang kena zakat. Jadi bangun persepsi ini ya. Nanti yang malam ini dengarkan kajian diperbaiki semua persepsinya gitu. Kayaknya semua salah paham tentang zakat itu. Dikira semua dari hasil gitu. Dari gaji. Dari pemasukan tiap bulan. Enggak. Pemasukan mah kecil. Saya kasih contoh misalnya. Tadi 5 juta ya, 5 juta. Ini 5 juta, 5 juta sampai 12 kali gitu ya. Taruhlah ini saya nganggap ini yang tersisa lah dari penggunaan tiap bulan. Sedangkan dia punya simpanan ada 200 juta. Kan nggak adil dia cuma keluarkan dari pemasukan saja gitu. Masih ada simpanan 200 juta. Iya kan? Ya. Adilnya ya simpanan yang dikejar itu. Itulah rusaknya zakat profesi itu gara-gara itu tuh. Hitung pemasukan tapi nggak pernah mau hitung simpanan. Makanya orang Indonesia nggak makmur itu karena mikir profesi, zakat profesi saja gitu. Dia mikir 5 juta tiap bulan, 200 juta tuh dikemanain. Gampangannya gitu mikirnya. Dikira dia sudah bayar zakat tuh tiap bulan dia keluarin 2,5% dari gajinya gitu. Simpanannya ada 1 M. Adil gak kayak gitu? Kalau orang miskin tahu, orang miskin tuntut tuh simpanannya tadi. Mana simpanan 1 M dari 2,5% yang kok gak keluarin gitu? Paham ya?
Pak. Jadi penghasilan pakai dulu gitu. Pak Panji misalnya bayar zakatnya tiap bulan Ramadan, berarti nanti di Ramadan itu langsung jadikan simpanannya, hitung total semuanya berapa. Gitu. Kali 2,5%, mudah sebenarnya hitungnya. Gitu ya? Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Mala. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, kalau seandainya ini ada kakak beradik, dia punya usaha, terus saling memberikan ini ya apa namanya modal gitu ya Ustaz ya. Nah terus di perjalanan misalnya ada pembelian gitu ya. Nah tapi yang bukan untuk usaha itu, terus si kakak atau si adiknya itu udah nggak apa-apa, ini aja dipakai aja, dihitung aja. Jadi maksudnya pembelian itu untuk pribadi gitu, tapi catat diikutin gitu lah Ustaz, karena kan ini kan usaha keluarga juga gitu. Sebentar, usahanya apa Bu? Usahanya misalnya makanan gitu Ustaz ya. Terus? Terus pada kalau misalnya membeli barang kebutuhan untuk usahanya itu ternyata ada keperluan pribadi gitu, tapi si salah satunya bilang udah nggak apa-apa dihitungin aja nanti, padahal itu untuk keperluan pribadi. Nah itu gimana Ustaz? Zakat itu ketentuannya di luar kebutuhan pokok. Bukan zakat Ustaz, ini maksudnya pencatatan untuk ini ya Ustaz, apa namanya, jadi hitungan untuk modal dan pembelanjaan. Jadi selama apa berlangsungnya itu kadang-kadang, tapi nggak selalu, itu ada kebutuhan pribadi yang dimasukkan untuk pengeluaran di kebutuhan penjualan gitu Ustaz. Terus ini mau bagi hasil atau gimana Bu? Bagi hasil itu gimana Ustaz? Boleh? Kepentingan pribadi tadi itu masuk bagian bisnis nggak? Enggak. Nggak boleh berarti. Tapi diketahui Ustaz, oleh dua-duanya tuh tahu nggak boleh gitu Ustaz. Ini kan nanti pengaruhnya ke bagi hasilnya kan? Iya. Kalau itu dimasukin ya berarti penghasilannya jadi berkurang. Iya. Ya sudah, nanggung resiko masing-masing kalau mau kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh Ustaz ya. Kan pinginnya usaha jalan bagi hasil lah. Maka pentingkan yang hasil dari usaha ini gitu dikurangi pengeluaran yang kaitannya dengan usaha itu berarti. Tapi kalau secara hukum halal nggak sih Ustaz? Boleh nggak? Ya kalau tidak ada yang protes sama sekali di antara dua pihak ini, cuma berdua saja, ya sudah nggak apa-apa. Nggak masalah sebenarnya ya Ustaz. Tapi ya apa istilahnya bagi hasil kalau seperti itu? Sebaiknya nggak usah gitu ya Ustaz ya. Bukan istilahnya jadi bukan bagi hasil. Lu kerja, gua kerja, sudah kita bagi bareng-bareng ya gitu. Itu aja maksudnya. Mau bagi hasil ya nggak kayak gitu. Jadi kadang istilah nggak masuk, tetapi mungkin secara umum dia masih bisa terpenuhi, dia masih bisa masuk pada transaksi yang tidak bermasalah gitu ya. Tapi kalau masuk mudharabah nggak bisa masuk gitu. Tapi kalau masuk yang lain ya namanya usaha ya, asalnya boleh saja selama tidak merugikan yang lain gitu, selama saling ridho gitu ya. Tidak ada muskilah, tidak ada masalah gitu ya, nggak masalah. Baik Ustaz, ngerti. Terus satu lagi Ustaz, yang masalah zakat. Kalau zakat itu kan memang harus dihitung tahun dan minimal sesuai dengan 85 gram emas ya Ustaz ya? Zakat apa ini? Zakat mal. Iya, uang atau barang dagang atau emas atau zakat perak. Dari tahun dan minimal 85 gram itu kan Ustaz? Enggak, ini mau yang dizakati apa? Bukan barang itu ada yang dizakati kan? Iya.
Ini mau bahas zakat uang, zakat barang dagangan, zakat emas apa zakat perak? Uang, Ustaz. Uang, taib. Emas, kalau pakai emas terlalu tinggi Bu kalau saya nganggap. Oh gitu. Pakai perak aja. Ini fatwa Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Ilmiah wal Ifta. Kalau pakai perak berapa Ustaz? Perak harga cuma 7.000 kali 595 gram. Ya sekitar 4 juta. 4 juta lah minimal. Sudah kena zakat. Oh, baik. Oh, baik Ustaz. Karena kalau tunggu sampai emas terlalu jauh. Apalagi harga emas sampai 85 juta bisa 85 gram tadi. Iya. Gitu ya. Alasan-alasan saya ada di website rumesa.com, bisa cari itu. Oh, baik. Ya Ustaz. Baik Ye. Ustaz, cukup. Ya, Kum. Silakan berikutnya. Silakan Mama Sakit. Mama Sakit silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau menyambung masalah dropshipper. Mau tanya dropshipper yang seperti apa ya Ustadz yang dilarang? Dropshipper liar. Gini. Dropshipper liar tuh yang Tahu dropshipper kayak gimana Bu sistemnya? Biar saya samakan persepsi dulu. Saya takut ibu pahami dropshipper malah nanti nganggap reseller gitu. Karena beda gitu sistem. Jadi sistem bisnis pahami dengan istilah bisnis gitu. Jangan pakai istilah ibu. Saya memahaminya sebagai reseller karena yang seperti kemarin menjual barang, tapi saya sudah mengenali barangnya, tapi barangnya itu nggak mampir di saya karena saya udah pernah tahu kualitas barangnya. Jadi dari produsen langsung ke konsumen. Itu dropshipper apa reseller? Saya juga nyebutnya reseller, cuma kadang ada yang mengartikan sebagai dropshipper juga katanya. Enggak, itu istilah orang nggak paham. Nanti ibu cari lebih jauh lagi. Itu istilah untuk dropshipper Bu. Kalau reseller harus ready stock. Ada 3 lah nanti ibu pelajari ya. Dropshipper itu pertama si konsumen pesan ke dropshipper tadi ya. Terus dropshipper datang ke supplier kan. Barang dari supplier masuk ke sini kan. Nanti pakai rekeningnya dropshipper. Iya. Nah, nanti sudah ada margin antara supplier dengan dropshippernya yang ditentukan. Dropshipper no ready stock. Ya, dia gak ada stok Bu. Gak ada stok. Namanya dropship. Ada lagi konsumen pesan marketer namanya. Kemudian pesan ke supplier. Marketer ini cuma tukang promo. Rekeningnya pakai rekening si ini supplier. Jadi dia taruh pasang status misalnya di Instagram atau di WhatsApp. Ada yang mau beli langsung dilapor ke supplier. Supplier kirim juga. Nggak punya barang juga. Tapi biasanya rekeningnya pakai yang supplier tadi. Gitu. Ini barang nggak mampir. Dia calo untuk si supplier. Itu ya. Terus ada konsumen pesan ke reseller. Reseller minta ke supplier. Supplier kasih barang ke reseller dulu karena dia harus ready stock. Kenapa dia ready stock? Bedanya dropshipper dengan reseller ini dia butuh modal besar nih. Tapi harga murah dia dapat. Karena biasanya reseller itu dikasih target hanya boleh jadi reseller kalau belanja minimal 2 juta gitu. Harga langsung jatuh murah. Oh ya siap.
Terus sudah didata reseller ini di supplier, saya punya reseller ada di kota A, kota B, kota C gitu. Nanti beli aja ke dia gitu. Barang ready stock. Gitu. Biasanya sudah beli lepas gitu. Jadi supplier sudah jual ke reseller, sudah dia jual terserah. Tapi sudah dikasih tahu harga murah ya dikasih ya. Dia mau jual berapapun terserah. Mungkin kadang mungkin dibatasi juga gitu. Tapi yang jelas bedanya di sini ini ready stock. Ini nggak ada stok, ini nggak ada stok. Gitu. Yang ini boleh karena wakil dan dia punya barang. Yang ini juga boleh calo, tukang promo. Yang ini boleh asalkan sudah dapat izin dari supplier. Dropshipper boleh asal sudah dapat izin dari supplier. Yang nggak boleh, konsumen pesan di dropshipper. Dropshipper ini nggak ada kerjasama dengan supplier. Dia nggak punya barang, dia cari-cari dulu gitu. Oh dapat nih supplier ini nih, Bu nanti kirim langsung ke sini ya. Coba nanti kalau ada masalah, konsumen protesnya kemana? Dropshipper bilang enggak, itu bukan saya yang kirim. Nah ini karena memang nggak dapat izin dia. Masalah di dia nih. Liar tadi karena dia dengan dropshipper dengan supplier ini nggak ada hubungan apa-apa. Namun umumnya yang ini yang terjadi. Walaupun pakai rekening dropshipper, ya, nanti sudah ada aturan margin di sini. Kamu jual, pokoknya kasih ke saya 100.000 ya. Jual terserah. Dia jual 120, nggak masalah. Sudah diatur tuh. Dia terima uang dulu kan, dia pegang 120.000. Akhir bulan baru dia kasih. Ini Bu laku 100.000 untuk Ibu. Sudah, dia sudah dapat untung 20.000 situ. Berarti kalau udah barang dikirim kita belum store, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Misalnya tunggu ya barang kirim memang kita biasanya kayak begitu. Dia kadang nunggu seminggu. Ya tergantung kesepakatan lah dropshipper itu. Oh gitu ya. Kelemahan dropshipper cuma masalah untung saja. Dia nggak terlalu untung besar, ya nggak punya modal kok kasih untung besar gitu. Iya. Nah, yang untung besar sih reseller tadi. Kalau ada yang tanya lagi Ustaz, kalau misalnya dia jadi dropshipper, dia nyari, dia nawarin foto gitu ke orang. Terus setelah dia mau, ya seperti tadi Ustaz bilang, dropshipper liar itu, kemudian dia setelah dikirim, konsumen itu komplain katanya barang tidak sesuai foto. Nah, si dropshipper ini bersedia untuk mengembalikan uang 100% kepada si konsumen tersebut atas komplain barang yang tidak sesuai dengan foto yang dia jual. Itu gimana Ustadz hukumnya? Boleh atau terlarang, termasuk dropshipper liar yang terlarang? Dia kalau mau kasih solusi, bisa solusinya ada dua. Karena dia nggak punya barang ya. Iya. Pertama, dia solusinya akad salam. Tapi uang di muka semuanya. Barang datang belakangan gak apa-apa. Terserah mau yang kirim siapa, mau kirim supplier, mau kirim dropshipper, langsung ke konsumen. Akad salam itu cuma janji barang datang pada waktu tertentu. Yang penting ini. Uang langsung di muka semuanya, nggak boleh DP, nggak boleh nyicil, nggak boleh uang belakangan. Kalau uang belakangan berarti ada barang yang belum ada, kan barang belum ada ini. Dia mesti cari kan. Terus uang juga belum ada, berarti uang dengan barang belum ada, itu namanya utang dengan utang. Utang dengan utang nggak boleh ditukar gitu. Oh, jadi konsumen sudah memberi uang semuanya dulu ya? Di muka. Di muka. Atau yang ke solusi kedua. Konsumen sudah kasih uang, tapi uang ini cuma untuk memesan saja. Boleh cancel.
tidak mengikat. Maka kalau tidak mengikat berarti nggak boleh ada DP hangus. DP harus dikembalikan. Iya, utuh. Karena kan tidak mengikat ya. Jadi dia bilang, oh, mau pesan Bu, sabar saya cari dulu Bu. Oh enggak, saya mau transfer uang dulu. Oh, kalau gitu uangnya saya tahan. Ibu hanya memesan saja. Seandainya barang ini nggak ada, saya kembalikan utuh Bu. Gitu. Dua solusi itu. Namun kalau dia kasih sudah mengikat di awal, uang ini nggak punya barang kok. Kan syarat jual beli seperti yang kita sebut sebelumnya di bahasan hadis sebelumnya, harus punya barang dimiliki gitu. Kok yang ini beda ini yang ini? Ya ini memang kan tukang promo, nggak perlu punya barang. Kan tukang promo nggak ada yang punya barang itu. Calo tanahnya 1 M. Apa punya barang dia? Enggak. Itu. Solusinya 2 itu, Bu. Baik Ustaz. Ya, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Iya, Kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi Bu Meti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, ini pertanyaan yang tadi pagi punya anak tapi belum terjawab. Iya. Bang Ustaz, mengenai yang persetujuan Ustaz. Jadi kalau misalnya ibu anak itu waktu dulu ngasuh anak tiri dari bapak anak Ustaz. Jadi dari istri yang lain tapi yang ngasuh ibu anak. Nah, kebetulan laki-laki itu 2 orang. Sekarang setelah dewasa, apakah itu jadi mahram untuk anak-anak anak Ustaz? Sebentar. Apa nih? Persusuan apa bukan, Bu? Enggak susuan Ustaz, makanya Terus? tidak persusuan. Terus? Hanya diasuh aja dari kecil gitu, dari lahir. Setelah lahir diasuh sama ibu anak, tapi tidak persusuan. Ibu, ya kan? Ya dah? Ya. Terus ini ada 2 anak angkat berarti? Ya, kalau sama anak berarti tiri sebetulnya Ustaz. Sebentar. Ada hubungan apa dengan ibu langsung? Ibu anak nggak ada hubungan. Nih, berarti anak angkat ya? Ya, bisa dikatakan anak angkat. Nah, terus ini ada anak kandung toh? Ya, Anak angkat laki-laki perempuan? laki-laki dua-duanya. Anak angkat ada anak kandung ada perempuan? Ada. Baik. Bukan mahram berarti? Kalau sudah balik nggak boleh. Kenapa? Maksud anak, berarti kan anak bersaudara tiri dengan yang laki-laki ini ya Ustadz ya? Semua saudara tiri juga bukan saudara angkat. Itu jadi bapak anak punya ibu lagi Ustadz, kemudian punya Sebentar, anak. bentar. Ibu posisinya di mana? Anak perempuan kandung? Iya. Taib. Ini punya ibu. Iya. Terus bapak nikah lagi. Betul. Terus punya 2 anak ini. Gitu? Ya. Dari istri lain. Betul. Betul. Berarti istri 2 gitu ya? Iya. Nah, terus. Tapi sejak kecil yang 2 ini tidak diasuh sama ibunya, tapi diasuh sama ibu anak, ibu kandung anak. Tapi satu bapak. Iya betul. Iya kan? Satu bapak. Betul. Ya berarti saudara semua. Saudara sebapak. Oh, itu berarti kalau ke hubungannya yang saudara yang laki-laki itu ke anak-anak anak, Ustadz itu mahram bukan? Ini punya anak. Gitu. Belum. Terus? Belum punya anak. Jadi yang saudara laki-laki anak itu ke anak-anak anak itu mahram bukan, Ustadz? Keponakan berarti dia panggil. Iya. Mahram? Mahram. Iya. Karena ada dari garis bapak gitu, Ustadz ya? Iya. Boleh berinteraksi atau boleh anak-anak perempuan melihat apa tidak berkerudung gitu boleh Ustaz ya? Boleh.
Nah, Ustaz. Apa Ustaz satu lagi? Kalau misalnya mengenai yang zakat tadi, Ustaz, kalau misalnya punya harta gitu, tapi hartanya itu misalnya katakanlah emas, Ustaz. Posisinya itu misalnya lagi barang itu tergadai gitu. Apa itu juga wajib dijakatin, Ustaz? Dijamin balik nggak itu? Artinya gini, maksudnya baliknya kapan? Belum tahu karena belum ditebus. Ya, tunggu ditebus dulu baru dimasukkan. Oh, baru dihitung zakatnya gitu, Ustaz? Iya. Kalau misalnya gini, Ustaz, itu kan sudah lewat tuh, misalnya digadaikan itu awalnya misalnya sebelum, bukan jatuh tempo, sebelum pas pembayaran untuk zakat, misalnya katakanlah bulan Idul Fitri gitu, Ustaz ya. Biasanya kan membayar zakat tuh di bulan Idul Fitri misalnya. Nah, itu sebelum Idul Fitri barang itu sudah ada digadaikan gitu loh, Ustaz. Apakah tahun ininya itu anak harus membayar zakatnya atau di mana, Ustaz? Ketika sudah masuk gadai, dia jadi barang yang tidak dimiliki saat itu, Bu. Oh, jadi bukan anak iya kan? Gitu. Karena seandainya utang ibu nggak lunas, barang gadai terjual. Nah, Ustaz. Gitu. Apa Ustaz, kalau misalnya anak punya uang katakanlah 100 juta misalnya atau 10 juta katakanlah. Ana masih punya hutang yang di lembaga ribawi misalnya katakanlah 20 juta. Belum bisa menutupi untuk yang hutang itu, Ustaz. Nah, tapi apakah yang wajib yang mana, Ustaz? Misalnya Ana dari utang yang tadi, utang 20 juta tadi jatuh tempo enggak? Belum jatuh tempo tapi masih berjalan gitu loh, Ustaz, karena di lembaga ribawi kan tidak bisa dilunasi tidak bisa dilunasi setengahnya gitu loh, Ustaz. Harus global misalnya 20 gitu loh, sedangkan anak kemampuannya hanya 10 juta. Nah, 10 juta itu kalau di lembaga ribawi tidak, anak sudah tanyakan tidak bisa untuk melunasi sebagian gitu, pelunasan sebagian itu tidak mereka terima gitu loh, Ustaz. Karena ini lembaga ribawi yang konven, bukan yang syariah. Nah, kalau misalnya simpelnya, Bu, simpelnya gimana? Simpelnya pertanyaan. Diperingkas lagi, Bu, biar yang lain nanti saya bisa jawab ini. Lebih wajib mana misalnya uang ini bisa dibelikan atau untuk membayar hutang, tapi hutang itu tidak mencukupi untuk pembayaran hutangnya gitu loh, Ustaz. Jadi gimana ya? Yang ditagih ketika itu apa, Bu? Jadi ketika bayar zakat, sebenarnya masih kemungkinan kan bayar zakat ya. Utang masih bisa ditunda gitu karena nggak lagi ditagih. Seandainya punya harta, itu masih bisa kena zakat, ya bayar zakat. Oh, nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Selama itu belum tertagih, bayar zakat dulu gitu, Ustaz ya? Ya kalau enggak, ya orang nggak pernah bayar zakat kalau kayak begitu tuh. Dia punya utang ada 100 juta, harta simpanan ada 20 juta. Ya kalau pakai hitung ya minus 80 juta. Dia bilang saya nggak bisa bayar zakat. Kalau hitungannya kayak gitu, padahal 100 juta masih bisa dicicil. Dia masih punya cicilan itu, bukan jatuh tempo langsung. Nggak kayak gitu hitungannya. Jadi patokannya yang tadi saya ini sederhanakan ya, lihat simpanan. Jangan lihat yang masih ada utang belum terbayar, simpanan berapa? Ya, Ustaz. Simple ya. Nah, Ustaz. Baik. Syukur, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan berikutnya lagi. Silakan Pak Iqbal. Bapak Iqbal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apakah membayar pahak itu wajib bagi yang mendekat sampai datang Ramadan berikutnya, Ustaz? Apakah kafarat itu wajib bagi yang menunda qada sampai datang Ramadan berikutnya? Kafarat karena nunda belum bayar puasa? Iya, Ustaz. Qada puasa. Wajib inda Syafi'i. Wajib ya, Ustaz. Wajib. Iya. Jadi misalnya
ini punya utang puasa 5 hari nih, sampai Ramadan berikut belum lunas. Maka kewajibannya setelah Ramadan nanti bayar kodok 5 hari plus fidyah 5 hari. Cara bayarnya bagaimana Ustaz? 5 berarti 5 bungkus makan. Kalau misalkan tertundanya sampai 3 tahun, jadi tetap bayar 5 juga. Oh, tetap bayar 5. Iya. Penjelasannya baca di rumahiso.com, cari dengan kata kunci cara bayar fidyah. Gitu ya? Syukran Ustaz. Iya. Ya Ustaz. Terakhir silakan, Umu Yasmin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh nggak ya kita membunuh binatang yang mengganggu dalam rumah seperti kecoa, terus tikus, itu gimana hukumnya Ustaz? Kalau mengganggu saja, Bu. Tapi kalau tikus itu hewan fawasik. Hewan fawasik itu hewan ngeyel gitu. Nakal. Jadi boleh. Diserang malah diperintahkan untuk dibunuh gitu kalau tikus. Kalau kecoa itu gimana Ustaz? Kalau mengganggu dia, saja, kalau mengganggu. Sama dengan semut kalau mengganggu gitu. Nah, kalau semut itu kan Ustaz, dia kan kalau deket dengan kita kan gigit itu. Kalau enggak kan enggak. Itu gimana? Ya Boleh kalau juga? pas gigit saja, kalau pas ganggu saja baru dibunuh. Oh gitu. Jadi walaupun banyak gitu di pinggir-pinggir dinding itu dibiarin aja Ustaz kalau Iya, dibiarin sama aja, dengan- gak usah ganggu-ganggu gitu, nanti dia malah tambah ini menyebar gitu. Oh, berarti nggak boleh nggak dipakai kapur semut itu? Kalau ya, Ustaz? mengganggu, Nggak. kalau mengganggu. Kalau mengganggu. Kalau memang itu mengganggu, sering masuk ke lemari, ya ngambil makanan, ini kok jadi kita sulit ini ya gak apa-apa pakai kapur seperti itu. Iya. Baik Ustaz. Baik. Jazakallah Ustaz. Oh iya, baik, yang belum sempat saya jawab nanti bisa besok malam insya Allah, atau di kesempatan besok pagi masih bisa bertanya di Jumat pagi. Demikian kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk tambah ilmu dan amal, dan kita diberikan keistiqomahan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.